Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minina allazina yuqimuna shalah allazina yuqimuna shalata wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika allazina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tasin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah
orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa HSS TV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara Tausiah Gemar Ramadan. Di edisi ke-23 Ramadan hari ini, kita akan membahas tentang definisi zakat fitrah secara bahasa dan istilah, serta dalil-dalil tentang zakat fitrah, dengan menghadirkan guru kita yaitu Ustadz Kamaluddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana nih kalau langsung saja untuk menyampaikan materi zakat fitrahnya? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata waz-zakata wal-hajja was-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi man shalla wa sham. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Shawmul 'abdi mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi hatta yu'addiya sadaqatal fitri, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat dan kami muliakan para alim ulama, para shaimin dan shaimat, para pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-23 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkannya badan kita dan diafiatkannya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan segala ibadah yang lainnya. Kemudian marilah kita iringi dengan salat dan salam atas Rasulullah serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau membicarakan masalah definisi zakat fitrah menurut bahasa dan istilah syariat. Namun pada kesempatan kali ini akan kita bagi 3 bagian yang singkat. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat kita menjelaskan ketiga bagiannya. Yang pertama, definisi atau pengertian atau dalam bahasa Arab dengan ta'rif zakat fitrah menurut bahasa. Zakat itu berarti bersih, fitrah itu artinya berbuka. Atau dikatakan zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan beriringan dengan berbukanya atau berakhirnya bulan puasa. Nah, jadi menurut bahasa zakat itu bersih atau suci, fitrah itu berbuka. Ada yang mengatakan keduanya sama, zakat berarti bersih, fitrah pun berarti bersih. Jadi zakat di waktu yang suci, karena orang-orang yang berzakat itu setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, kemudian menurut istilah syariat Islam,
Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat badan yang dikeluarkan beriringan atau bertepatan dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan di malam hari raya. Nah, makanya istilahnya zakat fitrah dan zakat badan itu sama atau zakat diri. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan atau memfardukan mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai tuhratan, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa daripada perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi fungsinya zakat fitrah adalah untuk penyuci atau pembersih kotoran-kotoran yang dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa selama dia berpuasa daripada perbuatan yang tidak bermanfaat dan perkataan-perkataan yang kotor, yang rafath. Dan juga zakat fitrah kata Rasulullah itu sebagai tuhratan, sebagai tu'matan, sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Kemudian itu istilah syariat pengertian zakat fitrah dapat kita simpulkan bahwasanya zakat fitrah itu adalah zakat badan, zakat diri yang dikeluarkan beriringan atau bertepatan dengan tenggelamnya matahari di akhir Ramadan atau di malam hari raya. Kemudian bagian yang kedua adalah yang perlu kita ketahui hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ya, hukum mengeluarkan zakat fitrah ini ada 5 hukumnya. Jadi supaya kita semua mengetahui hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, hukum wajib waktu mengeluarkan zakat fitrah, yakni ketika sudah tenggelam matahari di akhir Ramadan atau malam hari raya. Nah, itu waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi semua orang mesti mengeluarkan zakat fitrah dengan syarat dan rukunnya yang telah ditentukan. Yakni orang yang mempunyai kelebihan makanan atau harta yang untuk dimakannya untuk dirinya, anak istrinya dan orang-orang yang wajib ditanggungnya untuk malam hari raya dan siang hari rayanya, maka mereka itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang kedua, hukum jawaz atau boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini kita barangkali jarang mengetahui bahwasanya ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini di awal Ramadan. Nah, ini hukumnya boleh, jawaz. Begitu masuk Ramadan di hari pertama mereka atau orang-orang ini sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi ini hukumnya boleh dan sah. Nah, jadi jangan takajud biasa kitanya ada nambah fitrah, apalagi di pertengahan Ramadan aku hendak berfitrah, jar kita belum hari raya lagi. Nah, itu bukan masalah belum atau sudah hari rayanya atau malam raya, karena di awal Ramadan mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya boleh. Nah, itu waktu jawaz namanya. Yang ketiga, waktu fadilah, waktu yang utama. Nah, ini paling bagus. Yakni apabila di malam hari raya atau di 1 Syawal itu setelah terbit fajar subuh, sebelum orang-orang pergi untuk melaksanakan salat Id. Tapi ini barangkali kita sulit karena kebiasaan kita khususnya di negara kita di Indonesia ini, kita mengeluarkan zakat fitrah melewati badan-badan pengumpul zakat. Misalnya di langgar, di masjid atau di sekolah. Kalau subuh orangnya sudah bubar, sudah dibagi. Nah, ini kesulitan bagi kita untuk memperoleh waktu fadilat, waktu yang utama. Jadi untuk menghindari kita kecolongan, hendak memperoleh waktu fadilat, sudah masuk subuh sebelum orang itu akan ke masjid untuk ke langgar atau ke lapangan untuk salat Id, sebaiknya kita berfitrah di malam hari. Nah, kalau sudah kada ada menerima fitrah lagi, kini kita kada sempat berfitrah, itu kita terkeluar karena ke waktu yang lain namanya. Yang keempat, waktu makruh.
makruh mengeluarkan zakat fitrah ini sah, cuma makruh. Bahasa kitanya makruh itu dikerjakan tidak berdosa, namun ditinggalkan berpahala. Atau bahasa yang lain, kalau mengerjakannya makruh ini kurang pahalanya. Yakni mengeluarkan zakat fitrah, orang sudah tuntungan sembahyang hari raya, hanya berfitrah tanpa uzur. Kalau ada uzur ini beda lagi, bukan makruh. Misalnya kita kadang menemukan amil zakat, kita ditinggal di suatu tempat yang di situ tidak ada badan pengumpul zakat atau orang-orang yang mustahik kita temukan, lalu baru kita temukan setelah kita selesai salat Id, setelah bersama-sama, ternyata ada yang mustahik, yang fakir, maka kita keluarkan zakat fitrah, maka kita tidak masuk kepada hukum yang makruh karena kita uzur. Sebelumnya kita tidak menemukan orang-orang yang mustahik, orang yang berhak. Nah, kalau kita memang sudah tahu ada amil zakat, ada pengumpul zakat, ada fakir, namun kita tidak mengeluarkannya, kita mentakhirkannya setelah kita selesai salat Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Sah mengeluarkan zakat fitrahnya, namun kita kurang pahalanya. Adapun yang kelima, hukumnya waktu haram, yakni mengeluarkan zakat fitrah, mentakhirkannya tanpa uzur, tanpa sebab, sampai terbenam matahari waktu maghrib di hari raya, baru anak berfitrah. Anak berfitrah, aku berfitrah, belum. Nah, ini sahlah. Orang yang berfitrah di waktu itu sah, namun dia berdosa karena mentakhirkan, karena meninggalkan mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang bagus, di waktu malam hari raya atau di hari-hari sebelumnya. Nah, jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah di waktu yang haram, yakni setelah tenggelam matahari di hari raya, itu dia berdosa karena melakukan seperti itu tanpa uzur, namun fitrahnya sah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai salat Id itu tidak termasuk zakat fitrah. Itu termasuk sedekah biasa. Nah, ini ada pendapat yang lain bahwasanya orang yang berfitrah imbah tuntung orang sembahyangan hanya berfitrah, apalagi imbah tenggelam matahari maghrib, ini sedekah biasa saja. Jadi orang ini berdosa karena beberapa hal meninggalkan berfitrah dan mengerjakan fitrah di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua. Kemudian pemirsa HIS-STP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang ketiga adalah siapa saja yang wajib berfitrah. Nah, siapa saja yang wajib mengeluarkan fitrah? Bahasa kitanya siapa-siapa. Nah, berfitrah itu wajib. Nah, jadi semua orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, baik itu anak-anak atau orang dewasa, orang sakit, orang yang puasa, orang yang kada berpuasa, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dengan catatan orang yang berfitrah ini ada kelebihan makanan untuk dirinya, anak istrinya, dan orang-orang yang ditanggungnya selama malam hari raya dan siang hari raya. Nah, kemudian jika ada masalah, ada sebuah keluarga, suami istri, ayah dan ibu, dan punya 2 orang anak. Namun dia ini memiliki cuma cukup untuk berfitrah 3 orang. Artinya kalau lebih itu kada mayo lagi kan kesan makan malam rayaan isok. Nah, siapa yang didahulukan di antara 2 orang anak ini? Maka kita di dalam fikih Syafi'i dalam kitab disebutkan bahwasanya yang pertama berfitrah itu adalah dirinya, yakni kepala keluarga, yang kedua istrinya, yang ketiga adalah anaknya yang paling kecil, anak yang paling halus. Jadi anak yang gana kada usah difitrahi karena kada cukup beras atau kada cukup duit untuk berfitrah berempat. Jadi seberapa kemampuan itulah yang jadi yang difitrah itu yang paling kecil. Anaknya 3, anaknya 4, anak 5. Pendek kata yang paling kecil itu berurutan, kemudian kakaknya, kakak dan seterusnya. Jadi kenapa jadi yang paling kecil? Karena nang kakaknya itu sudah difitrahi, sudah sering, bahasa kita sudah rancak difitrahi, sementara adingnya yang paling halus ini barangkali belum pernah atau bahkan hanya sekali 2. Jadi itu urutan dalam fikih adalah yang paling kecil. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang penjelasan di waktu yang singkat ini tentang definisi atau pengertian zakat fitrah menurut istilah dan bahasa, dan hukum-hukum mengeluarkan zakat fitrah dan siapa saja yang wajib berfitrah. Mudah-mudahan dalam penjelasan yang singkat untuk menjelang berbuka puasa
mengisi Ramadan tahun ini di hari yang ke-23 ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangan yang dilarangnya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz materi tadi. Di sini ada yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, Ya, boleh silakan, ya? silakan. Oke. Ada kan yang mengatakan nih bahwa orang yang tidak berpuasa atau tidak mau berpuasa itu mereka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apakah pernyataan tersebut itu tuh benar Ustadz? Ya, langsung jawablah satu-satu lah. Oke. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Barangkali kita sering mendengar atau rancak mendengar di sekitar kita bahwasanya aku kalau berfitrah atau ikam kalau bisa berfitrah karena ikam kalau puasa juga. Nah, itu ada barangkali banyak atau anggapan atau pernyataan seseorang atau segelintir orang bahwasanya orang yang berpuasa atau kada puasa tanpa uzur, artinya kada hendak puasa padanya kau haja puasa, itu percuma berfitrah. Nah, ini pernyataan seperti ini adalah keliru dan tidak benar, karena bahasa kampungnya, bahasa kitanya tadubu-dubu kayaknya tuh bukan 2 kali aja dosanya, kayaknya 3 kali, mana sudah kada sembahyang, kada puasa, kada berfitrah pulang. Nah, ini karena barangkali di antara mereka ada beranggapan bahwasanya berdalil hadis Nabi yang kita sebutkan di mukadimah tadi, shaumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasa seorang hamba itu tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah kecuali orang yang puasa ini sudah mengeluarkan zakat fitrah. Artinya kita nang kada berpuasa ini apa nang diangkat? Artinya kalau usaha, nah itu anggapan artinya memaham hadis itu salah, keliru. Nah, itu hadis itu ditujukan kepada orang yang berpuasa, bukan ditujukan kepada orang yang tidak berpuasa. Jadi kita memasangkan hadis atau mengambil dalil sebuah hadis itu jangan sampai keliru. Nah, jadi barangkali itu sebagian itu ada yang beranggapan seperti itu. Oke. Apa nang diangkat ke langit, puasa aja kada, bisa kita kan bahasa kandangnya. Jadi puasa atau kada puasa asal mempunyai kelebihan Islam, asal mempunyai kelebihan makanan atau duit atau harta untuk malam hari raya dan hari rayanya seperti yang kita sebutkan tadi, orang itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah sesuai apa yang telah ditentukan. Dalam ini kita Kementerian Agama menentukan nilainya. Nah, demikian jawaban dari kami. Oke. Satu lagi nih Ustadz. Ya, silakan. Di sebagian masyarakat tuh kan menyerahkan zakat fitrahnya langsung kepada orang yang berhak atau mustahik. Iya. Nah, tanpa melewati amil zakat atau tuan guru biasanya kan. Iya. Nah, itu apakah boleh? Ya, baik. Pertanyaan kedua ini juga banyak di masyarakat ditanyakan kepada guru-guru atau sesama mereka. Ada di antara kita, ya bahkan banyak yang mengeluarkan zakat fitrah ini tidak melewati amil atau melewati guru, atau bahasa kampung kita tuh kada digugurakan, atau bahasa kandangannya tuh kada ditanggalakan. Nah, artinya langsung aja begitu ditakar berasnya atau duitnya nilainya sudah disiapkan langsung diantar. Misalnya aku ada ingatan nining atau orang tua di kampung di kampung kita, di kampung asal kita mengantar ke situ. Langsungnya tanpa melewati amil. Nah, ini sah, boleh. Bukan tidak boleh, cuma bahasa kitanya kurang, kalau dalam fadilat itu keutamaan kurang karena tidak melewati. Barangkali yang berfitrah ini atau muzaki ini entah dia lapas niat atau niatnya kurang pas. Kalau kita berniat di hadapan amil kan diajari biasanya kan, atau di hadapan guru nih, ya dengi aku. Nah, ini lebih sempurna lagi. Sebaiknya seperti itu kita, karena setiap badan pengumpul dan pengelola zakat, infak dan sedekah, BP3 ZIS biasanya lah, biasa kitanya amil orang menyebut bahari, itu biasanya mau aja diminta. Misalnya kita 3 orang berfitrah, laki bini anak saikong, selesai kita berpandir awan badan amil zakat, kami minta saikong, boleh. Biasanya gitu aja. Aja kita di daerah kita ini paham aja udah, jalur diberikan satu, paling ini dicatatnya oleh mereka ini mencatat 2 orang saja, karena 1 orangnya kita
kita minta. Nah, yang kita minta ini sudah kita niatkan, itu lebih bagus. Dan kita antar kepada orang lain. Cuma tadi pertanyaannya boleh atau sah? Sah. Cuma kurang, bahasa kitanya kurang bagus lah, kurang adab. Dan sebaiknya kita MUI atau ulama-ulama kita menganjurkan untuk mengeluarkan zakat atau zakat fitrah itu melewati badan-badan pengelola zakat yang sudah ditentukan. Misalnya kalau kita di kandangan nih Basnas, atau kepada di masjid dilanggar, karena menjelang hari itu pasti ada setiap kecamatan menunjuk atau meminta kepada panitia langgar masjid untuk memilih orang-orang untuk sebagai pengumpul dan pengelola zakat, infak dan sedekah. Supaya lebih bagusnya, lebih teraturnya. Karena kalau kita menyerahkan langsung itu tidak mengapa, cuma kadang-kadang kita itu yang kita takutkan, kita khawatirkan berniatnya itu apakah sudah berniat atau kayak menjurung saja, karena zakat fitrah harus diniati, bukan seperti sedekah biasa. Kalau sedekah biasa cukup kita mengambil duit atau apa buah dan lain sebagainya, barang yang kita berikan tidak perlu niat. Tapi kalau untuk zakat fitrah harus diniati. Demikian jawaban dari kami, mudah-mudahan dapat dipahami. Makasih Ustadz atas dari materi dan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Sama-sama. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap orang muslim pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Pemirsa ISIS TV, demikian tadi kita telah menyimak bersama materi yang disampaikan oleh Ustadz Kamaluddin tentang definisi zakat fitrah secara bahasa dan istilah, serta dalil-dalil tentang zakat fitrah. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.